Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat, ingin menjerit tanpa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohim Toy Prasetyo dari Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan membawakan persentase dari pengantar pendidikan yang bertemakan aliran pendidikan modern, yang saya tujukan kepada dosen pembimbing saya sendiri, yaitu Dr. Andes Haji Alimuddin Sa'ban Biro MPD. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Secara umum, aliran pendidikan modern terdiri dari 6 aliran, yaitu aliran progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, konstruktivisme, perennialisme, dan idealisme. Apa itu progresivisme? Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pembelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah program yang berbasis ada pengalaman atau ada kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuannya, pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut pendidikan yang berpusat ke anak dan peserta didik. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak-anaknya sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas sendiri, kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu metode belajar aktif, dan kedua metode memonitor kegiatan belajar, dan ketiga metode penelitian ilmiah. 2. Aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara angsur-terangsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidik atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu, dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual, dan kecerdasan. Ketiga, aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksionalisme berfungsi sebagai lembaga utama yang melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 4. Aliran konstruktivisme. Gagasan pokok ini adalah diawali oleh Giambattista Vico. Mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia menciptakan segala sesuatu. Manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk pengetahuan, tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seseorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembang kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya.
Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu bidang. Menurut Jane, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Jane juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu pertama asimilasi, kedua akomodasi atau komodasi, dan ketiga ekulibrasi. 5. Aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa hendaknya sesuatu merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan, bahan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problematika yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembang disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, dan matematika. Ilmu pengetahuan alam dan lain-lainnya telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dulu. Tokoh-tokoh perkembangan aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada dasarnya, peserta didik perlu diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan selanjutnya. Perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. Yang terakhir, aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cinta menghadirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide ini, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai sebagai sesuatu yang dialami. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran ini, idealisme secara gencaran-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan pembelajaran secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para pendidik tidak boleh berhenti di tengah pengkelasan peserta didik. Seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terhadap peserta didik sehingga kalau perlu berkumpul antara muncul atau ke kadar kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau materi pembelajaran. Bukan pula ada masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan tujuan untuk campuran antara keduanya. Sekian dari persentase saya Nurul Prasetyo. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.